Di ruang tamu yang sederhana, mereka disambut dengan ramah oleh Kyai Ahmad dan istrinya. Pimpinan pondok pesantren itu sahabat Pak Broto sejak kecil. Liona duduk dengan menunduk, kerudung panjang tersampir asal, menutup kepalanya. Tangannya tak lepas menggenggam erat lengan Bu Broto, seolah tak ingin melepasnya. Kecemasan tampak jelas di wajah gadis yang belum genap 18 tahun tersebut. "Mah, aku gak mau di sini. Aku mau ikut mama pulang." Bibir Liona berbisik merengek berharap belas mamanya. Hati Bu Broto teriris, tetapi ditahan kuat-kuat agar ekspresinya tetap tenang di depan putri semata wayangnya. Wanita parubaya itu mengalihkan perhatiannya pada tuan rumah untuk menepis kegundahan hati. "Nyuwun tulung Pak Kyai dan Menyai, titip anak kami, mohon dibimbing untuk mengenal agama," ucap Bu Broto. Senyum tak surut dari bibir berlipstik mahal itu. "Nggih Bu, insya Allah kami akan membimbing putri ibu dan bapak. Semoga bisa menjadi anak yang salehah," jawab Nyai Munawarah, istri Kyai Ahmad. Suaranya lembut menyejukkan hati Liona, walau gadis itu belum bisa menyingkirkan ketakutannya. "Kalau Liona tidak disiplin, tolong ditindak tegas Mas Kyai. Meski sudah besar tapi dia belum bisa mandiri," suara Pak Broto menimpali sambil tertawa. Kyai Ahmad dan Nyai ikut tertawa. Liona bersungut-sungut di belakang punggung Bu Broto. "Oh iya, Mas Broto, karena Nak Liona masuknya bukan di awal tahun ajaran, saat ini dia tidak bisa langsung mengikuti kurikulum madrasah aliyah. Nak Liona harus menunggu sampai tahun ajaran baru untuk bisa masuk. Selama menunggu itu bisa dimanfaatkan untuk mendalami kurikulum pondok dan menghafal surat-surat dalam Al-Quran agar kedepannya dia bisa masuk ke madrasah aliyah dengan rekomendasi dari pembimbingnya," tutur Kyai Ahmad panjang lebar. "Mboten nopo-nopo Mas Kyai, pun saya manut saja sama aturan pondok. Yang penting Liona bisa belajar ilmu agama di sini seperti yang sudah kita bicarakan di telepon kemarin." Pak Broto mengangguk sebagai isyarat paham dengan aturan yang disampaikan Kyai Ahmad. Benda berbentuk lingkaran di dinding berdentang menunjukkan angka 3, bertepatan dengan seluruh administrasi pendaftaran Liona yang sudah selesai. Sepasang suami istri itu pamit untuk kembali ke Solo. Tangan Liona masih belum lepas dari lengan ibunda. Nyai Munawarah yang melihat itu tersenyum, lalu mendekati gadis yang mulai hari itu resmi jadi santrinya. "Nduk, biar mamamu pulang, kamu belajar di sini sama Nyai. Anggap Nyai ibu keduamu ya," ucapnya lembut. Tangan kiri perempuan anggun itu merengkuh pundak Liona, sedangkan tangan kanan mengelus lengan gadis yang tampak ketakutan tersebut. Wajah Nyai Munawarah sangat teduh. Meskipun sudah berusia sekitar 50 tahun, wajahnya tampak cantik dan bercahaya. Mungkin ini karena salat malam yang rutin dia kerjakan. "Liona, belajar baik-baik di sini ya. Mama dan Papa berharap kelak kamu menjadi anak yang baik dan mengerti ilmu agama." Air mata Bu Broto sudah tak bisa dibendung lagi. Kedua tangan merangkum wajah dan menghujani pipi Liona dengan ciuman. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah cepat menuju mobil, masuk dan menutup pintunya tanpa menoleh ke arah sang putri yang meraung memanggilnya. Pak Broto berlari kecil menyusul sang istri. Pak Joko segera melajukan mobil setelah dua orang majikannya masuk ke mobil dengan hati yang berkecamuk. Berkali Pak Broto mengusap wajah dengan kasar. Pikirannya terus mendikte hati bahwa yang dilakukan ini bukan karena kebencian pada si buah hati. Semua dilakukan untuk masa depan Liona. Menjauhkan putri kesayangannya dari pergaulan bebas. Menjaga harta paling berharga dalam hidupnya agar tidak tersesat. Rahangnya terkatup kuat menahan isakan yang menyesak di dada. Bu Broto melayangkan pandangan keluar jendela.
memperhatikan pohon-pohon yang seperti berlarian menjauh. Hamparan sawah menghijau tak mampu menyejukkan jiwa keibuannya yang meronta. Air mata terus mengalir membasahi kedua pipi. Sisa perjalanan yang terasa panjang dilalui pasangan itu dalam diam. "Nah, Nduk, ini kamarmu," ucap lembut Nyai Munawarah sambil membuka salah satu pintu di lantai 2 bangunan Pondok Putri. Mata Liona mengerjap. Kepalanya celingak-celinguk. Nyai Munawarah tersenyum menyaksikan kebingungan di wajah santri barunya. "Kamu di sini harus berbagi kamar dengan 5 orang santriwati yang lainnya." Pemilik pondok itu berusaha menjawab kebingungan gadis di depannya. "Nyuwun ngapunten Nyai, saya terlambat." Seorang wanita seumuran Liona datang, tubuhnya sedikit membungkuk ke arah Nyai. "Ndak apa-apa Nis, ini Liona, santri baru yang akan tinggal di kamar kalian. Liona, silakan berkenalan dengan teman sekamarmu. Nisa, bantu Liona ya, saya tinggal dulu." "Gih Nyai, Assalamualaikum." Nisa membungkuk kembali diiringi oleh Nyai Munawarah yang meninggalkan mereka. "Hai, kenalin nama Ana Nisa, ketua kamar." Sapaan ramah Nisa membuat Liona berpaling, menyambut uluran tangan gadis berkerudung putih yang berdiri di depan pintu kamar. "Aku Liona. Ini kamar?" Sebuah tanya dengan nada sinis meluncur dari mulutnya. Pandangannya menjelajah isi ruang. Ada 6 kasur tipis terhampar berjajar di lantai. Di sela-selanya terdapat lemari kayu kecil. Di sebelah pintu ada beberapa meja berderet memanjang. Tidak ada kursi. "Yup, selamat datang di pondok pesantren. Ini bukan hotel berbintang, jadi mulai sekarang Anti harus bisa menyesuaikan diri. Hidup sederhana, mandiri dan berbagi." Nisa dengan ceria menjelaskan. "Anti." Liona memegang dadanya sembari menatap Nisa. "Iya, di sini panggilan untuk saya adalah Ana dan untuk kamu adalah Anti. Itu bahasa Arab." Liona manggut-manggut dan mulai mengerti. Kamar mandi di lantai ini ada 5 buah, di ujung barat dan 4 di dekat tangga sebelah timur. Kita beruntung kamar ini ada di tengah, bisa milih mau pakai kamar mandi yang sebelah mana. Gadis bergamis biru itu tersenyum melihat wajah frustasi teman barunya. Dia mendekat, mengusap-ngusap lembut lengan santriwati yang masih syok itu. "Sini aku bantu merapikan baju-bajunya," katanya sambil meraih koper Liona yang teronggok di samping sang empunya. Dengan cekatan dia membuka koper yang tanpa kunci kombinasi, memilah antara gamis, hem, rok, kerudung, dan pakaian dalam. "Celana-celana jeans ini tidak usah dimasukkan ke lemari ya. Di sini tidak membolehkan santriwati memakai celana jeans." Liona yang masih tidak percaya dengan penglihatannya hanya mengangguk. Matanya masih berkali-kali memindai isi ruangan dan mengikuti setiap pergerakan Nisa. Tidak berapa lama kemudian, ketua kamar tersebut selesai memindahkan isi koper ke dalam lemari dan menyimpan benda itu di atas lemari. Tubuh mungilnya berbalik, menarik tangan anak kota itu untuk duduk di atas kasur. "Ini peraturan dan jadwal kegiatan di pondok," katanya sambil menyerahkan secarik kertas pada anak perempuan di sampingnya. "Pelajari. Di lantai 2 ini ada 1 senior yang bertanggung jawab mendisiplinkan santriwati dan 1 ustazah pembimbing. Senior kita bernama Husna, sedangkan ustazah pembimbing di lantai ini Ustazah Hamidah." Liona mengangguk. Mata bulatnya menelusuri huruf-huruf yang tercetak di kertas. Akalnya coba menelaah. Sesekali napas berembus kasar. Sejenak kemudian kepalanya menengadah. Mulut mengerang frustasi. Air mata kembali meleleh. "Sudah, simpan air mata Anti. Cepetan mandi. Sebentar lagi maghrib." Pelan Liona mengendap keluar kamar. Udara dingin tak mampu meninabobokan tubuh lelahnya. Kakinya berhenti di pagar teras, mendudukkan diri di dekat tiang.
Pandangannya menerawang ke langit hitam. Tampak bintang mengintip dari kejauhan. Rasa sepi dan terbuang menyiksa jiwa, menciptakan isak lirih. Waktu pertama kali datang di pondok ini, Ana juga suka merenung di sini, menatap langit, merasakan semilir angin yang membelai wajah. Menangis karena merasa asing dengan suasana yang baru. Tetapi lama-lama rasa itu memudar seiring dengan waktu. Wajah bersimbah air mata berpaling pada suara di belakangnya. Salah satu teman sekamarnya telah berada sekitar 2 meter di belakang Leona. Perempuan berpostur tinggi tersebut tersenyum memperlihatkan gingsul di sela bibir. Anti hanya perlu berdamai dengan diri sendiri, lanjutnya. Mereka diam beberapa saat, memandang langit, merasakan tiupan angin malam. Ayo masuk, kita harus cepat tidur supaya bisa bangun jam 2:30 sesuai jadwal, ujarnya sambil menarik tangan Leona.